Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang matematika. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang matematika peminatan kelas 11 semester 1. Satu semester ini ada dua bab yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama tentang persamaan trigonometri, yang kedua yaitu tentang rumus-rumus trigonometri. Pada pembahasan kali ini merupakan pembahasan yang sangat berat bagi siswa semuanya karena berbasis tentang trigonometri semua. Untuk materi kelas 11 matematika peminatan ini, kalian harus memahami terlebih dahulu konsep dasar pelajaran trigonometri di kelas 10 matematika wajibnya di semester 2. Kalau kalian tidak memahami, menguasai materi itu, mungkin akan terasa sulit untuk memahami materi matematika peminatan kelas 11 ini. Namun kita pelan-pelan, kita sama-sama belajar. Silakan, bagi yang kurang jelas nanti diulang lagi video dari saya. Baik, kita langsung saja memasuki materi pertama, yaitu tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini pertama yang harus kita bahas yaitu kita harus memahami dulu tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini kita pelajari supaya mempermudah kita untuk menyelesaikan soal-soal pada persamaan trigonometri. Adapun identitas umum yang perlu kita pelajari, sebenarnya identitas trigonometri ini kalian sudah pelajari di kelas 10, namun pada kelas 11 ini lebih mendalam lagi. Nanti akan kita kupas dari mana terbentuknya identitas trigonometri ini. Secara umum ada 3 identitas trigonometri ini. Yang pertama yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian yang kedua 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Kemudian yang ketiga kotangen kuadrat alfa plus 1 sama dengan cosecant kuadrat alfa. Cara gampang mengingat identitas trigonometri ini, pada trigonometri itu ada dikenal dengan 6 istilah. Ada sin, cos, tan, kotangen, secant, dan cosecant. Kalau saya untuk mengingat materi ini yaitu dengan melihat dekat-dekatnya, kalau sin berpasangan dengan cos, kemudian yang ada ko-nya ini itu pasangan dengan ko, berarti yang sisanya itu dan tan dengan secant. Jadi ini kuncinya, ini sin cos, kemudian ko dan ko, kemudian baru sisanya. Nah, kita akan mengupas bagaimana terbentuk identitas trigonometri ini, karena ini materi matematika peminatan, artinya kalian belajar lebih mendalam lagi tentang materi matematika, apalagi tentang trigonometri. Mungkin di kelas 10 kalian hanya dasarnya aja disampaikan, identitas trigonometri itu apa. Namun pada kelas 11 ini kita mengupas dari mana terbentuknya identitas trigonometri itu. Baik, kita langsung yang pertama. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Di materi ini kita harus
mengingat kembali materi-materi perbandingan sisi di kelas 10. Misalkan di sini saya kasih garis, kemudian ini sisi miring, kemudian ini sisi samping sudut, kemudian ini sisi depan sudutnya. Nah, namun di sini saya tidak semua memaparkan perbandingan sisi trigonometrinya karena pada kelas 10 kemarin kalian sudah mempelajari ini. Jadi kita hanya membahas yang dibutuhkan saja pada identitas yang pertama ini. Pertama, perbandingan sin itu adalah depan per miring atau biasanya disingkat dengan sin demi, ya. Disingkat dengan sin demi. Nah, ya. Sin demi, sin demi, depan miring. Nah, depan dari sudut A nya Y, sehingga ini jadi Y, kemudian miring sisi R, sehingga sin alfa sama dengan Y per R. Kita tentukan nilai Y nya, tinggal di kita tentukan nilai Y nya ini tinggal di cross, ya, tinggal di cross sehingga terjadilah Y sama dengan R dikali sin alfa. Kemudian cos alfa perbandingan sisinya adalah samping miring atau disingkat dengan cosame, samping per miring. Samping pada sudutnya itu berarti sisi X, ya. Kemudian miring masih sama sisi R, sehingga cos alfa sama dengan X per R. Nilai X yang kita dapati sama dengan hal yang di atas tadi. Ini kita cross ini kita cross sehingga X yang kita dapat R dikali cos alfa. Nah, dari sini kita tahu teorema Pythagoras yang dipelajari di SMP, ya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Itu merupakan teorema Pythagoras. Mungkin kalian sudah tahu semua tentang teorema Pythagoras. Barangkali ada yang lupa, tapi tak apa-apa, kita pelan-pelan memahaminya, materi tentang ini. Baik, kita langsung. Nah, tadi di atas tadi kita sudah mendapatkan Y itu R sin alfa, X itu R cos alfa. Sehingga di sini tinggal kita menggantikan saja X kuadratnya tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X nya kita ganti dengan R cos alfa, Y nya kita ganti dengan R sin alfa. Nah, lihat, X nya kita ada ganti. Di sini X nya kita ganti R cos alfa, kemudian Y nya kita ganti R sin alfa, ya. Karena dia kuadrat maka harus dikurungkan karena dia lebih dari satu suku. Kemudian yang lainnya juga kuadrat. Nah, kemudian sesuai dengan konsep
eksponen ya, sesuai dengan konsep eksponen. Kalau A kali B dipangkatkan, maka A nya juga pangkat, B nya juga pangkat, sehingga di sini R pangkat 2, kemudian cos kuadrat ya, cos kuadrat cos pangkat 2 sehingga cos pangkat 2 alfa. Ya, ini sama R pangkat 2, kemudian sin pangkat 2 alfa sama dengan R kuadrat. Nah, di sini semua ruasnya kita bagi dengan R kuadrat ya. Sehingga dibagi dengan R kuadrat sehingga dapatlah cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Maka terbentuklah identitas yang pertama ini. Baik, pelan-pelan. Bagi yang kurang paham silakan diulang lagi penjelasannya atau nanti ditanya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke identitas yang kedua. Nah, identitas yang kedua yaitu 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Mari kita bahas dari mana dibentuk identitas yang kedua ini. Nah, sekarang kita ketahui bahwasanya nilai tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa atau sin per cos ya. Di sini dibahas pada kelas 10. Kenapa tan alfa sama dengan sin alfa? Untuk lebih paham lagi saya jelaskan ulang, karena mungkin kalian ada yang lupa kenapa tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, tan alfa, tan itu perbandingan sisi depan per samping atau disingkat dengan tan desa. Tan desa, depan per samping ya. Kemudian sin tadi sudah kita bahas di identitas pertama. Sin itu sin demi depan miring ya. Kemudian cos sami samping miring ya. Yang ini kita turunkan saja dulu, bahwasanya dia depan per samping. Kemudian yang ini tinggal kita coret mi-nya sehingga sisa depan samping. Nah, sehingga terbukti bahwasanya tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa, seperti itu. Kemudian berlaku juga untuk kotan alfa ini. Kotan ini merupakan kebalikan dari tangen ya. Kotan ada buku yang menggunakan singkatan dengan kot ya. Ada buku yang menggunakan singkatan kotan, itu sama aja ya, yang penting kita memahami. Karena kotan itu kebalikan dari tan, berarti kotan alfa itu cos alfa per sin alfa. Oke, itu dulu kalian harus pahami bahwasanya tan sin per cos dan kotangan cos per sin. Pertama, setelah itu dari identitas yang pertama, cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan 1 yang kita buktikan pertama tadi, kedua ruas
sama-sama kita bagi cos kuadrat alfa. Jadi yang ini cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa itu dapatnya 1, kemudian sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa dibiarkan aja per kayak gini, kemudian 1 juga dibagi dengan cos kuadrat alfa. Nah ini sudah kita pelajari tadi bahwasanya kalau sin per cos itu berarti dia tan, sehingga satunya tetap kita turunkan, kemudian sin per cosnya berubah menjadi tan karena dia kuadrat, berarti dia kuadrat juga. Berarti 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa ini seper, itu artinya kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos itu berarti sekan ya. Kebalikan ini kalian menggunakan konsep peta yang ini aja. Pada trigonometri itu kita mengenal ada 6 istilahnya. Ini peta konsep supaya lebih gampang kalian, ini merupakan peta konsep supaya kalian mengingat bahwasanya kebalikan itu kalau sin itu kebalikan dari kosekan, kemudian cos kebalikan dari sekan, kemudian berlaku sebaliknya, kemudian tan kebalikan dari kotangan. Kebalikan itu sama juga dengan seper ya, sehingga seper cos kuadrat alfa itu artinya kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos itu berarti sekan, kebalikan dari sekan berarti cos, sehingga terbentuklah identitas yang kedua, yaitu 1 plus tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian kita lanjut identitas yang ketiga, sama di sini, hampir sama di identitas yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi semua ruas pada identitas pertama dibagi dengan cos kuadrat, pada yang ketiga ini, identitas ketiga ini kita bagi dengan sin kuadrat lagi ya. Nah, semua ruas kita bagi dengan sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa, biarkan dulu dia per seperti ini. Kemudian sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa berarti 1 karena dia sama. Kemudian 1 dibagi dengan sin kuadrat alfa. Nah, cos per sin, berarti cos per sin itu kita dapatkan tadi yaitu kotangan alfa. Karena dia kuadrat, dia menjadi kotangan kuadrat alfa. Plus 1 diturunkan sepersin, kebalikan dari sin yang kita bahas sebelum tadi. Kebalikan sin itu sin paling bawah ya, pasangannya berarti kosekan alfa, sehingga terbuktilah identitas dari ketiga ini dari mana asalnya. Baik. Materi identitas trigonometri ini sebenarnya materi ini hanya menentukan ekuivalen kemudian membuktikan, tidak banyak menghitung materi ini. Bapak Ras tidak banyak menghitung materi ini. Saya rasa kalau kalian mengikuti dari awal tadi, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Pada materi identitas trigonometri ini tidak banyak menghitungnya, hanya belajar menentukan ekuivalen, belajar untuk membuktikan soal-soal ya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Bentuk ekuivalen dari cos theta dikali tan theta adalah, nah, untuk menjawab identitas trigonometri yang satu ini,
dia mencari ekuivalen atau sama, ya, setara. Ekuivalen itu setara maksudnya. Trik atau cara gampang mengingat belajar tentang trigonometri ini, pertama triknya, kata kuncinya, ubah semua menjadi sin atau cos, ya. Yang bukan sin dan cos itu kita ubah menjadi sin atau cos, ya. Nah, pada soal ini cos theta dikali tan theta, berarti tan ini yang perlu kita ubah, ya. Tan yang perlu kita ubah. Tadi kita sudah bahas kalau tan itu dia sin per cos. Cos ini jangan diubah karena kuncinya tadi ubah menjadi sin kalau sin atau cos. Kalau cos berarti nggak usah diubah lagi. Nah, setelah kita mengubah tan ini menjadi sin per cos, baru kita lihat sehingga cos dan cos ini bisa dicoret, sehingga dapatlah hasilnya itu tinggal sin theta. Oke, pelan-pelan bagi kalian yang agak sulit memahami materi identitas trigonometri ini, silakan ditanya di kolom komentar supaya silakan kalian tanya di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin merasa bingung untuk kalian. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Buktikan sin alfa dikali kotangen kuadrat alfa per cos alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Nah, pada soal yang contoh yang kedua ini disuruh membuktikan, kalau yang tadi mencari kesetaraannya, ya. Nah, kuncinya juga sama, kita ubah yang selain dari sin dan cos itu kita ubah menjadi sin atau cos. Nah, yang di sini yang belum sin yaitu kotangan kita ubah. Jadi cukup yang sebelah kirinya aja yang kita kerjakan, yang sebelah kanan dibiarkan saja. Yang sebelah kiri kita tarik sin alfa dikali kotangan kuadrat alfa per cos alfa. Kotangannya itu kita ubah, kotangan kebalikan dari tangan. Kalau tangan sin per cos berarti kotangan cos per sin, ya. Nah, karena dia kuadrat maka harus dikuadratkan juga, ya. Di sini tergantung nanti kalian mengerjakan seperti apa. Namun kalau saya mengerjakannya, kita kerjakan dulu yang di atasnya atau pembilangnya, ya, ruas atasnya itu sama-sama kita coret sin A nya. Nah, sin A nya kita coret di sini, sini kita coret sehingga tinggal sinnya jadi 1 di sini. Berarti cos kuadrat alfa per sin alfa per cos alfa. Nah, ini kita ubah menjadi perkalian sehingga cos kuadrat alfa per sin alfa dikali cos alfa itu sama dengan cos per 1 dibalikan 1 per cos alfa. Kemudian ini bisa kita coret cos ini, cos yang di atas kita coret 1, yang kita coret, sehingga cos kuadrat yang di atas tinggal 1 aja, ya, sehingga dapatlah hasilnya itu cos alfa per sin alfa. Nah, cos alfa per sin alfa berarti sama dengan kotangan alfa, ya. Kotangan cos per sin, kalau tangan kan sin per cos. Kalau cos per sin berarti kotangan. Kotangan itu berarti dia kebalikan dari tan. Kebalikan itu sama juga dengan sepertan. Nah, sehingga terbukti bahwasanya sin alfa dikali kotangan kuadrat alfa per cos alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Silakan bagi yang mau bertanya.
kalian tulis di kolom komentar. Pelan-pelan, memang materi ini agak sulit karena banyak rumus yang kalian, banyak konsep yang perlu kalian pahami. Tapi pelan-pelan kita sama belajar di sini. Pelan-pelan kita belajarnya, insyaallah kalau kita ada niat semuanya menjadi mudah. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Buktikan sekant kuadrat alfa dikali kotangan alfa per kosekan kuadrat alfa. Sama di sini kita ruas kirinya aja cukup kita kerjakan, kita membuktikan ubahnya menjadi sama dengan tan alfa. Kuncinya juga sama di sini, ubah semua menjadi sin atau cos. Nah, sekan berarti harus kita ubah. Sekan itu kebalikan dari apa? Sekan itu kebalikan dari cos. Kalau kebalikan berarti dia sama dengan seper cos, ya. Seper cos. Ini sekan menjadi seper cos karena di kuadrat maka dia kotangan cos per sin. Kosekan merupakan kebalikan dari sin karena dia kuadrat maka kuadrat juga. Nah, sama kita kerjakan dulu yang di atas, coret cos alfanya yang atas ini, ya. Yang ini kita coret cosnya sehingga yang cos yang ini tinggal 1. Kemudian sebenarnya ini bisa juga langsung kita coret sinnya, cuma dibiarkannya aja dulu. Sehingga ini dikalikan, ini tinggal 1 ke 1 cos dikali sin, biar tak bisa dikali karena beda variabel. Kemudian yang bawahnya tinggal kita turunkan, kita ubah menjadi perkalian, ya. Kita ubah menjadi keberkalian sehingga 1 per cos alfa dikali sin alfa dikali ini dibalikkan, sinnya dari atas, sin kuadrat alfa per 1. Nah, sinnya kita coret, ya, sehingga sin alfa dikali 1 sin alfa cos alfa dikali 1 cos alfa, sehingga sisalah sin alfa per cos alfa. Kita tahu kalau sin per cos itu sama dengan tan alfa, sehingga dia terbukti sekant kuadrat alfa dikali kotangan alfa per kosekant kuadrat alfa sama dengan tan alfa. Oke, demikian contoh soal yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan dengan 3 soal ini kalian lebih mantap lagi materi identitasnya. Materi identitas ini seperti saya sampaikan, belajarnya itu tidak banyak menghitung, hanya perlu banyak mengingat konsep dasar sekali. Kalau memang tak paham dari awal, kalau tak mengerti dari awal konsep dasar, kalian akan sulit belajar tentang identitas ini. Baik, selanjutnya baik, selanjutnya untuk penutup video kita kali ini, untuk sebagai latihan kalian, silakan kalian coba 3 soal ini. Mudah-mudahan dengan menyimak video tadi kalian bisa mengerjakan 3 soal ini. Demikian untuk pembelajaran pertama ini.
Silakan kalau memang suka dengan pembahasan yang silakan kalau kalian suka dengan pembahasan yang saya silakan bagi yang suka dengan video pembelajaran kali ini, silakan di like, di komen, dan di subscribe supaya saya lebih supaya kedepannya saya lebih tahu bagaimana request kawan-kawan belajar itu seperti apa gampangnya, karena tujuan saya menjadi guru matematika adalah supaya anak-anak muda ini atau generasi muda tidak menganggap matematika itu masih susah, tidak menganggap matematika itu pelajaran yang susah. Jadi silakan di komentar apa-apa yang kurang dari penjelasan ini supaya diperbaiki di video selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.